Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Sika kami ajak Anda untuk menuju ke Flores Timur. Pendengar, ini terkait dengan tanpa izin usaha burung walet ditertibkan. Pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, ada Bapak Badarudin. Selamat pagi Pak Badarudin. Selamat pagi dari Ende, pendengar kalian yang kami hormati. Baik, salam sehat Pak ke Flores Timur. Baik, salam sehat juga. Baik, Pak Badarudin ya, beberapa waktu lalu ada temuan ada beberapa pengusaha burung walet yang tidak mengantongi izin seperti itu. Nah, sejauh ini berapa banyak usaha burung walet yang telah terdaftar secara resmi Pak di DPMPTSP nih Pak? Baik, terima kasih. Perlu saya informasikan bahwa seluruh perizinan usaha sekarang melalui sistem online single submission OSS RBA. Baik. Termasuk izin usaha budidaya burung walet ini. Tercatat di dalam sistem OSS itu, untuk di Flores Timur ada 5 titik usaha dengan 4 pelaku usaha perorangan. Adapun usaha ini itu dia berkategori menengah tinggi risikonya itu. Sementara kalau dilihat dari kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dia ada 5 digit di sana, angkanya 01497. Karena risiko usahanya adalah menengah tinggi, maka selain mengantongi nomor induk berusaha, pelaku usaha ini juga diwajibkan untuk memenuhi sertifikat standar yang terverifikasi. Demikian informasi dari kami. Baik, jenis izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha di Flores Timur seperti apa nih Pak? Baik, sekarang sistem perizinan ini berbasis risiko. Ada risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Sementara untuk usaha budidaya sarang burung walet ini, dia berada pada risiko menengah tinggi. Untuk itu, dia pertama harus mengantongi NIB, nomor induk berusaha. Kemudian, dia harus memenuhi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam bentuk sertifikat standar yang terverifikasi. Selain itu, karena dia menggunakan space dan bangunan, maka dia juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar usaha. Di antaranya adalah persetujuan bangunan gedung yang dulu kita kenal dengan ILB itu, izin mendirikan bangunan. Sementara untuk kedua lainnya adalah persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini nanti dilihat apakah skalanya kategori SPPL atau UKL UPL atau AMDAL. Tapi kalau untuk budidaya burung walet ini cenderung menggunakan persetujuan lingkungan dalam bentuk surat pernyataan persetujuan pengelolaan lingkungan atau SPPL itu. Nanti pengurusannya melalui dinas lingkungan itu. Sementara kalau satunya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Demikian yang dapat kami informasikan. Sementara untuk sertifikat standar tadi, atau dia dalam bentuk NKV atau nomor kontrol veteriner. Itu nanti kewenangan keluarnya ada pada pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani urusan kesehatan hewan. Demikian itu. Baik Pak Badarudin, dalam membangun usaha izin ya, tentunya ada perizinan burung walet ini ya, dan kendala yang paling sering dihadapi ya untuk para pelaku dalam mengurus perizinan ini apa sebenarnya Pak? Sejauh ini mereka melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem OSS. Jarang sekali yang datang untuk berkonsultasi soal ini, sehingga kami belum merekam betul kira-kira kendala apa yang mereka hadapi. Melihat persyaratan yang seperti saya sampaikan tidak terlalu sulit sesungguhnya. Karena NIB dia bisa langsung mendaftar dengan begitu mudahnya melalui sistem OSS. Cukup menyiapkan email, kemudian WA yang aktif, nanti dapat notifikasi dari sistem untuk proses lebih lanjut untuk mengisi data-data yang diperlukan.
Sementara untuk sertifikat standar seperti yang saya sampaikan tadi, maka dia harus juga memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Di antaranya kalau untuk persyaratan administrasi, permohonan dari yang bersangkutan, kemudian dokumen identitasnya, NIB atau nomor induk berusaha, dan rekomendasi dari instansi teknis. Sementara untuk persyaratan teknis itu terkait dengan bangunan, sarana yang memenuhi standar higienis dan sanitasi. Baik. Itu juga dengan dokumen persetujuan lingkungan. Demikian. Baik, dan untuk sejauh ini yang sudah dilakukan dari dinas terkait dalam sistem pengawasan, kemudian verifikasi usaha ini yang belum mengantongi izin seperti apa nih Pak? Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ujung akhir dari proses administrasi perizinan. Pembina teknis tentu ada pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan jenis usaha yang ada. Kami kalau dalam melaksanakan pengawasan tentu rujukan kami pada Peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara pengawasan perizinan berusaha. Nah, di sana yang kami awasi hanya yang sudah mengantongi izin, sementara yang belum inilah yang tidak kami lakukan. Karena itu terhadap yang belum, kami akan melakukan koordinasi kepada instansi-instansi yang memiliki kewenangan seperti Dinas Peternakan, Satpol PP, kemudian pemerintah pada level seperti pemerintah kecamatan atau pemerintah kelurahan dan desa yang sebagai wilayah tempat usaha. Sehingga kedepannya kami akan bersinergi, berkolaborasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang belum mengantongi izin usaha ini, supaya kita bangun kesadaran mereka, melakukan pendekatan persuasif untuk mereka mengurus izinnya. Karena memang izin ini sangat baik dalam rangka memastikan legalitas usahanya. Kemudian kita juga ingin membangun suasana yang kondusif dalam berusaha, begitu Ibu, sehingga kompetisi di antara mereka berjalan baik dan sehat, begitu. Baik, apakah saat ini ada revisi atau pembaruan regulasi Pak Badarudin terkait dengan perizinan usaha walet yang sedang disusun atau seperti apa? Apa masih tetap aturannya? Rujukan kami tetap pada regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Baik. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian nanti turunannya adalah peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha. Sebelumnya diatur dengan PP 5 tahun 2021 yang sekarang sudah dicabut dan diganti dengan PP 28 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Di sana seluruh persyaratan segala macam prosedur itu lengkap, begitu. Nanti dijabarkan lebih lanjut dengan NSPK sektor oleh kementerian masing-masing. NSPK adalah norma standar prosedur dan kriteria, begitu. Dan apa yang tidak ada regulasi lokal begitu yang kita siapkan untuk kepentingan urusan ini. Oke, masih berpedoman pada regulasi dari pusat ya, seperti itu. Dan terakhir Pak Badarudin, apa yang menjadi harapan Anda terhadap pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku saat ini, Pak? Kepada seluruh pelaku usaha, baik di sektor apapun, termasuk pelaku usaha budidaya burung walet yang belum mengantongi izin usaha, marilah kita mengurus izin usaha. Izin usaha ini diberikan kalau NIB gratis, tidak ada pungut biaya. Sementara kalau yang lainnya maka mungkin ada ketentuan yang berlaku tentang pungutan dan seterusnya. Yang terpenting adalah usaha kita diakui secara legal oleh negara, kemudian memberikan rasa baik, lancar, aman bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Badarudin untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Baik, terima kasih Ibu. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk RRI ND. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Selamat pagi, baiklah, terima kasih. Pro 1